Jangan sampai kebencian itu ibaratnya itu mengeruhkan hati kita, menggelapkan pikiran kita. Ibaratnya itu menjadikan jiwa kita itu ternodai. Karena itu semua akan menjadikan diri kita itu tidak nyaman dalam kehidupan. Kita terlalu memikirkan orang lain, keburukan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, kesibukan kita menceritakan keburukan orang lain, tapi kita tidak introspeksi diri, tidak melihat kepada diri kita sendiri bahwa kita juga punya kekurangan, gitu kan? Kita mungkin punya kelebihan, tapi kita juga punya kekurangan. Kalau kita sibuk menceritakan keburukan orang lain, mengujarkan ujaran-ujaran kebencian kepada dia, gitu kan, sehingga orang lain terpengaruh, kita yang akan memiliki hal-hal yang buruk, karena belum tentu keburukan itu kekal kepada orang itu ya teman-teman. Bisa jadi orang itu bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik, bahkan lebih baik dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin lancar, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada episode kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, memberikan insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini kita masih akan membahas tentang tema yang masih sama di episode yang lalu, yaitu bagaimana kita itu untuk menghindari, bahkan jangan sampai kita itu melakukan ujaran atau mengatakan ujaran-ujaran kebencian ya teman-teman, terhadap individu lain, terhadap instansi tertentu, golongan tertentu, kelompok tertentu, apalagi ibaratnya itu semua akan menjadikan suatu keretakan di antara kita atau suatu kegaduhan di lingkungan kita, bahkan di perkumpulan kita ya teman-teman. Itu semua harus benar-benar kita hindari, karena ujaran kebencian ini adalah suatu benih-benih yang apabila itu benar-benar membesar akan menjadi suatu perpecahan di antara kita ya teman-teman. Namun ada pertanyaan gitu kan, bagaimana kalau memang orang itu atau kelompok itu atau instansi itu atau mungkin golongan itu benar-benar buruk, benar-benar menimbulkan suatu hal yang ibaratnya itu merusak atau mungkin suatu hal keburukan, misalkan kayak melakukan suatu kriminalitas atau mungkin pelanggaran-pelanggaran hukum, entah itu hukum negara maupun hukum agama, atau mungkin suatu individu yang bisa menyebabkan suatu ibaratnya itu kecelakaan bagi kita, atau merongrong diri kita, atau dapat ibaratnya itu mengancam keselamatan kita, atau dapat mempengaruhi kita menjadi suatu pribadi-pribadi yang kemudian bisa buruk apabila kita itu tidak menjauh darinya gitu kan, atau tidak ibaratnya itu membatasi diri kepada orang-orang itu gitu kan. Untuk pertanyaan ini marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, tentu kita sebagai manusia ya yang mungkin akan bersinggungan dengan banyak orang, akan melakukan sosialisasi, berkehidupan, bermasyarakat dan lain sebagainya. Tentu kita akan selalu melihat berbagai macam perilaku, kelakuan seorang individu tertentu atau mungkin orang lain gitu kan, memiliki sifat-sifat yang banyak sekali variannya, berbeda-beda, memiliki sifat dan perilaku yang berbeda gitu kan. Itu semua benar-benar harus kita itu berbijaksana ya teman-teman menjalani itu semua. Ibaratnya itu kita itu benar-benar bisa menempatkan diri dan benar-benar bisa menjadikan kehidupan kita itu tidak dapat dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang negatif atau pengaruh-pengaruh yang dapat merugikan kita ya teman-teman. Apabila kita membahas hal-hal yang kemarin gitu kan, bagaimana kita jangan sampai
menyebarkan ujaran-ujaran kebencian, berkata-kata buruk terhadap orang lain, itu karena jangan sampai perkataan buruk kita itu mempengaruhi orang lain untuk sama-sama membenci, sama-sama tidak suka gitu kan. Sebagaimana yang saya bahas gitu kan, kita itu bukan berarti membenci atau tidak suka terhadap orangnya, terhadap individunya, namun kita membenci itu terhadap sifat dan kelakuannya. Karena seorang manusia, siapapun manusianya gitu kan, senista apapun orang itu, seburuk apapun orang itu, pada masanya atau mungkin suatu saat nanti dapat bisa berubah, teman-teman. Mungkin entah mendapatkan hidayah atau mungkin mendapatkan circle yang lebih baik, kemudian dia mau berubah, atau mungkin mengalami kecelakaan-kecelakaan atau insider tragedi tertentu sehingga ia sadar dan kemudian bertobat dan kemudian menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita kan tidak tahu kedepannya seperti apa kan, teman-teman. Kita hanya boleh ibaratnya itu menghindari kelakuan-kelakuannya, tidak mencontoh kelakuan-kelakuannya. Misalkan contoh, ada suatu hal yang kita anggap buruk, mungkin suatu hal yang ibaratnya itu berkaitan dengan lingkungan kita. Ada seseorang tetangga kita yang selalu mengata-ngatai kita, membicarakan keburukan-keburukan kita, kekurangan kita gitu kan. Bahkan ia itu ibaratnya secara langsung dan tidak langsung bisa mengancam keselamatan kita. Masa kita tidak, ibaratnya ada pertanyaan kan, masa kita tidak membenci dia gitu kan? Masa kita itu tidak harus menghindari dia? Tentu gitu kan, kita hindari, tidak ibaratnya itu dalam perasaan dan hati kita itu boleh tidak suka, namun jangan sampai kita itu ibaratnya itu terlalu membenci sehingga seakan-akan individu tersebut benar-benar tidak akan bisa berubah sampai akhir hayatnya ya teman-teman. Karena kita tidak tahu kedepannya orang itu benar-benar buruk terus atau mungkin bisa berubah. Dan ini adalah suatu hal yang harus kita hindari teman-teman. Betapa seorang itu memiliki suatu lika-liku ya teman-teman. Seorang itu memiliki watak atau mungkin dasar-dasar sifat. Namun dasar-dasar sifat itu suatu hari mungkin bisa berubah dan mungkin bisa menjadi suatu orang yang bahkan lebih baik dari kita, teman-teman. Tugas kita adalah bagaimana kita itu membentengi diri dari orang-orang tersebut dan tidak mempengaruhi orang-orang lain untuk sama-sama membenci dia, karena hubungannya itu antara kita dan dia, bukan hubungannya antara orang lain dengan dia. Kalau orang lain juga dijahati sama dia, ya biarkan saja. Namun kita tetap pribadi kita itu tidak mempengaruhi orang lain, tidak membenci orang lain itu berlebihan, kemudian mempengaruhi orang lain untuk membenci juga, teman-teman. Karena apabila ia berubah dan ia menjadi lebih baik, orang tersebut yang kita benci tadi, yang tidak kita sukai tadi, menjadi lebih baik dari kita gitu kan, lah kita malu sendiri, kita akan rugi sendiri gitu kan. Kita akan ibaratnya itu menyesal sendiri. Orang yang benar-benar kita benci ternyata adalah orang yang mungkin bahkan pada situasi kritis menolong kita. Misalkan ada seseorang yang benar-benar kita benci, kita tidak sukai karena dia itu selalu mengganggu kita, mengganggu kehidupan kita, selalu iri, dengki, atau mungkin mengatakan kata-kata yang buruk terhadap kita. Pada suatu saat ketika kita mengalami suatu kecelakaan, insiden, atau mungkin suatu hal-hal yang kritis, ternyata tidak sengaja orang itu yang menolong kita gitu kan. Lah itu kan kita ibaratnya malu sendiri gitu kan. Jadi ujaran kebencian, kata-kata kebencian itu jangan sampai terucap. Jangan sampai kita itu seakan-akan bahkan orang itu benar-benar pada akhirnya sampai akhir akan seperti itu. Kita tidak tahu. Kalau seandainya orang itu benar-benar sampai akhir seperti itu, ya biarkan saja. Yang penting diri kita ibaratnya itu menghindari sifat-sifat dari dia, hal-hal buruk yang dia timbulkan kepada kita gitu kan. Ibaratnya kita itu membentengi diri kita untuk tidak meniru seperti itu, tidak membalas seperti keburukan-keburukan yang ia lakukan gitu kan. Ujaran kebencian ini muncul hukumnya gitu kan di Indonesia karena banyak orang atau mungkin bahkan tokoh-tokoh tertentu gitu kan, ibaratnya itu memfatwakan, menceramahkan, mempidatokan
hal-hal buruk orang lain yang berseberangan dengannya. Kemudian akhirnya meluas dan menjadi suatu kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya berseberangan dan kemudian mengalami kegaduhan-kegaduhan yang harusnya tidak perlu. Misalkan kita tidak suka kepada orang lain atau kelompok tertentu atau mungkin pemerintah atau mungkin instansi tertentu gitu kan. Belum tentu instansi tertentu gitu kan tidak memiliki kelebihan-kelebihan. Misalkan ada kekurangan tertentu, misalkan ada korupsinya, ada penyelewengannya. Apakah kalau instansi tertentu itu dihapus atau diganti, bahkan bisa lebih baik? Belum tentu juga gitu kan. Misalkan ada seseorang itu melakukan suatu kesalahan, apakah dia tidak bisa mampu nantinya memiliki peluang untuk berubah? Tentu saja ada peluang untuk berubah gitu kan. Belum tentu orang itu sebegitu terus, buruk terus gitu kan. Mesti di dalam hidupnya ada hal-hal yang baik, walaupun itu lebih kecil gitu kan, lebih sedikit daripada keburukannya, lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Namun kita sebagai individu, ya lihat kebaikannya saja gitu kan, jauhi keburukannya. Apabila keburukannya itu mempengaruhi diri kita, ya kita membentengi diri, menghindari keburukan-keburukan itu. Misalkan orang itu biasa mengatai kita, memfitnah kita gitu kan. Kalau kita hindari fitnah itu atau berkembang, mungkin ada kalian-kalian yang berkata seperti itu, nanti akan mempengaruhi kehidupan kita, kita akan dibenci banyak orang gitu kan. Kita boleh membela diri gitu kan, namun kita tidak dapat memaksakan, karena itu semua di luar dari kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Bagaimana kita itu menampakkan sesuai dengan diri kita, yang tidak sesuai dengan fitnah-fitnah itu, yang tidak sesuai dengan ibaratnya itu perkataan-perkataan dia. Orang lain akan bisa menilai, oh ternyata pada akhirnya lama-kelamaan gitu kan, orang itu juga, orang banyak juga akan bisa menilai, oh ternyata orang atau kita pribadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan orang, apa yang difitnahkan orang terhadap kita, apa yang ibaratnya itu ceritakan orang itu kepada orang lain terhadap kita kan gitu. Nah inilah teman-teman betapa kenapa kita itu harus menghindari ujaran kebencian atau sangat membenci orang lain, karena kita tidak tahu kedepannya orang itu menjadi teman kita atau bahkan berbalik menjadi orang yang kita senangi. Kita tidak tahu apabila ia lebih baik dari kita suatu saat nanti gitu kan. Kita tidak akan pernah menyesali, kita tidak akan pernah malu gitu kan, karena kita tidak terlalu ibaratnya itu tidak menjerumuskan atau menjatuhkan diri kita itu lebih dalam kepada kebencian terhadap orang itu, teman-teman. Jadi itu teman-teman, kita juga harus benar-benar bisa memilah dan memilih ya teman-teman. Kita tidak boleh membenci individunya sekali lagi, karena sifat itu bisa berubah, dan selama ia masih bernafas, selama ia masih berkehidupan, tentu ada peluang dia itu mendapatkan hidayah. Tentu ia memiliki peluang bisa bertobat, bisa kembali atau bisa berubah menjadi lebih baik teman-teman. Jadi itu teman-teman, jangan sampai kita itu terpengaruh dengan perasaan hati kita yang terlena atau terpengaruh oleh nafsu sesaat. Kemudian kita terlalu membenci seseorang, terlalu menghinakan orang lain gitu kan. Terlalu kita harus berkaca kepada diri sendiri, apakah kita juga bersih gitu kan. Apakah kita tidak memiliki kekurangan? Kita tentu pasti akan memiliki sisi kekurangan tertentu, dan itu harus benar-benar kita ibaratnya merenungi. Jangan sampai kebencian itu ibaratnya itu mengeruhkan hati kita, menggelapkan pikiran kita, ibaratnya itu menjadikan jiwa kita itu ternodai, karena itu semua akan menjadikan diri kita itu tidak nyaman dalam kehidupan. Kita terlalu memikirkan orang lain, keburukan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, kesibukan kita menceritakan keburukan orang lain, tapi kita tidak introspeksi diri, tidak melihat kepada diri kita sendiri bahwa kita juga punya kekurangan gitu kan. Kita mungkin punya kelebihan, tapi kita juga punya kekurangan. Kalau kita sibuk menceritakan keburukan orang lain, mengujarkan ujaran-ujaran kebencian kepada dia gitu kan, sehingga orang lain terpengaruh, kita yang akan memiliki hal-hal yang buruk. Karena
belum tentu keburukan itu kekal kepada orang itu ya teman-teman. Bisa jadi orang itu bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik, bahkan lebih baik dari kita. Jadi itu teman-teman, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan benci orangnya gitu kan. Bencilah sifatnya apabila sifat itu buruk. Namun orang itu bisa suatu saat berubah dan bahkan menjadi lebih baik selama dia masih bernafas, selama dia masih hidup. Dia masih memiliki peluang untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bahkan lebih baik dari kita. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Terima kasih atas segala perhatian. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.